Shalom saudaraku, marilah kita belajar bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai pada kitab Wahyu. Kejadian 35 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-15. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel, ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya lah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ribka, mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak, akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Yakub tidak melupakan Betel, di mana Betel tempat pertama Yakub berjumpa secara pribadi dengan Allah ketika dia melarikan diri dari kakaknya Esau. Dalam perjumpaan Yakub dengan Allah melalui mimpi, Allah berjanji akan menyertai Yakub, dan Yakub berjanji untuk setia kepada Allah. Bertahun-tahun lamanya Allah tetap menyertai Yakub. Dari Yakub tidak punya apa-apa, sampai Yakub mempunyai segala hal. Bahkan janji Allah akan menyertai Yakub ketika dia kembali kepada ayah dan kakaknya. Dan janji itu digenapi oleh Tuhan untuk Yakub. Allah menyuruh Yakub ke Betel untuk menyembah Allah.
Dan Yakub dengan taat menuruti apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Yakub sangat menghargai Allah dan setia kepada Allah, walaupun dia sudah menjadi orang yang sukses. Untuk kedua kalinya, Yakub datang ke Betel. Pada perjumpaan pertama Yakub dengan Allah, dia hanya seorang diri. Dan kali ini kedua kalinya dia datang ke Betel. Dia membawa seluruh orang-orang yang berada bersamanya. Yakub ingin keluarganya mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah, sama seperti yang dialaminya. Yakub ingin keluarganya tahu bahwa dia sampai di titik ini menjadi orang yang sukses. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebelum datang ke Betel, ia menyuruh semua keluarganya untuk menjauhkan dewa-dewa asing di tengah-tengah mereka dan menguduskan diri mereka. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, Allah menampakkan diri kepada Yakub dan Allah merubah namanya menjadi Israel. Dari Yakublah yang diubah namanya menjadi Israel, akan datang dari dia ahli waris dari janji-janji yang diberikan Allah kepada Abraham. Seperti yang dikatakan di ayatnya yang ke-11, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu." Yakub berhasil menjadi pemimpin yang baik bagi keluarga dan orang di sekitarnya. Penyertaan Tuhan menyertai Yakub hingga Yakub kembali ke Betel. Perjalanan hidup Yakub dimulai dengan ketidakjujuran. Namun Yakub mengalami kasih Tuhan dan bahkan dipilih sebagai alat untuk menggenapi janjinya dalam keselamatan Tuhan. Mengapa demikian? Karena ketika Tuhan memilih Yakub, Yakub menjadi pribadi yang taat dan setia. Dia menjalani proses Tuhan di dalam kehidupannya. Banyak masalah yang dia lewati, namun dia tetap setia dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menyertainya sampai janji Tuhan digenapi di dalam kehidupannya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Marilah kita hidup di dalam ketaatan, setia terhadap perintah Tuhan. Percayalah, Tuhan pasti akan menyertai kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang taat dan setia kepadamu. Berkatilah hidup kami, di dalam kami menjalankan setiap kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.